Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini, perkenalkan nama saya Ardan Pratama Syahputra dengan NIM G002405 dari kelompok A9. Di sini, saya akan menjelaskan anatomi dari Tractus respiratorius inferior atau saluran pernapasan bagian bawah. Nah, dari Tractus respiratorius inferior sendiri meliputi trakea, bronkus, bronkiolus, dan paru-paru. Ini sudah dijelaskan. Nah, selanjutnya kita masuk ke trakea. Trakea terdiri dari kartilago hialin yang berbentuk seperti tapal kuda dengan muskulus t- trachealis di depannya seperti ini. Nah, eh, diameter dari trakea sendiri adalah sekitar 2 sampai 2,5 cm yang terletak setinggi vertebra torakal 4 atau vertebra torakal 5. Nah, di dalam trakea sendiri ini terdapat bifurcatio trachealis yang membagi trakea menjadi bronchus primarius, dexter, and sinister. Nah, sini terlihat ada trakea, lalu ada karina. Karina sendiri adalah seperti kayak semacam respon iritan untuk batuk. Lalu trakea akan bercabang menjadi bronchus primarius, dexter, dan sinister. Oke, selanjutnya kita bahas mengenai bronchus primarius. Bronchus primarius sendiri merupakan saluran ber- yang akan bermuara dan dengan yang akan bertemu dengan trakea. Gimana ya? Bronchus primarius ini adalah percabangan dari trakea. Nah, bronchus primarius akan bercabang lagi menjadi bronchus sekunder dan akan bercabang lagi menjadi bronchus tersier. Nah, bronchus primarius ini bagian bronchus kanannya lebih pendek dari bronchus kiri dan lebih lebar dari bronchus kiri. Letaknya lebih vertikal, vertikal dibandingkan dengan bronchus sinister. Kalau Bronchus sinister sendiri, kebalikannya dari Bronchus dextra, yaitu dia memiliki panjang yang lebih panjang dan lebih horizontal dibandingkan Bronchus dexter. Selanjutnya kita masuk ke Bronchus lobaris atau Bronchus sekunder. Bronchus lobaris sendiri, di bagian Bronchus dexternya memiliki 3 cabang lobaris, yaitu superior, medius, dan inferior. Selanjutnya untuk Bronchus sinisternya hanya memiliki 2 cabang, yaitu Bronchus superior dan Bronchus inferior. Selanjutnya kita bahas mengenai Bronchus segmentalis atau tersier. Nah, di Bronchus tersier sendiri memiliki Bronchus lobaris yang akan bercabang menjadi Bronchus segmentalis sebagai unit fungsional. Nah, untuk paru-paru kanannya terdiri dari 10 segmen bronchopulmonalis yang independen. Nah, untuk paru-paru sebelah kirinya memiliki 8 hingga 10 segmen dengan lingular sebagai bagian khusus. Nah, di sini terlihat jelas ya. Untuk saya review kembali dari Bronchus primarius. Dari Bronchus primarius akan bercabang menjadi Bronchus dari trakea akan bercabang menjadi Bronchus primarius. Lalu di Bronchus primarius akan bercabang lagi menjadi Bronchus secundus atau Bronchus lobaris. Dari Bronchus sekunder sendiri akan bercabang lagi menjadi Bronchus tersier. Nah, selanjutnya jika sudah di Bronchus tersier masuk ke bronkiolus. Bronkiolus sendiri memiliki diameter kurang dari 1 mm dan tidak ada kartilago terdapat di situ. Nah, bronchiolus ini akan bercabang lagi menjadi bronchiolus terminalis. Bronchiolus terminalis merupakan percabangan terakhir dari zona konduksi sebelum pertukaran O2 dengan CO2. Selanjutnya dari Bronchiolus terminalis akan bercabang lagi menjadi Bronchiolus respiratorius. Nah, di dalam Bronchiolus respiratorius sendiri eh, terdapat eh, ductus alveolaris. Ductus alveolaris itu apa sih? Ductus alveolaris itu seperti tabung fibroelastis yang merupakan muara dari sakus alveolar. Nah, di sini mulai terjadi pertukaran gas dengan alveoli.
Next, kita masuk ke alveolus. Alveolus sendiri itu adalah tempat pertukaran oksigen dengan karbon dioksida, O2 dengan CO2. Nah, alveolus sendiri memiliki dinding-dinding alveolus yang terbuat dari sel epitel tipe 1 atau sel alveolus squamosa yang tipis dan kapiler pulmonalis. Nah, terdapat juga sel epitel tipe 2 yang menghasilkan surfaktan untuk menurunkan tegangan permukaan. Nah, jumlah dari alveolus sendiri antara 300 hingga 500 juta dalam kedua paru. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, dari bronkus primarius akan masuk ke dalam ductus alveolaris yang bagian sini. Nah, dari ductus alveolaris sendiri akan masuk lagi ke alveolaris sac atau saccus alveolaris. Nah, di dalam saccus alveolaris sendiri terdapat atrium untuk pertukaran gas dan ada kapilari di sini. Nah, di sini yang menginervasi yaitu arteri pulmonalis dan vena pulmonalis. Selanjutnya kita masuk ke paru-paru atau pulmo. Pulmo sendiri terletak di rongga toraks atau di cavum mediastinum juga bisa yang dilindungi oleh poste. Paru-paru kanan memiliki tiga lobus yang ada superior, medius, inferior dengan visura horizontal dan oblik. Oke. Dan selanjutnya juga ada paru kiri yang memiliki hanya dua lobus, superior dan inferior yang dipisahkan oleh visura oblik. Selanjutnya ada hilus pulmonalis, yaitu area masuk dan keluar bronkus dan pembuluh darah. Nah, di sini terlihat ini pulmo dexter dan ini pulmo sinister. Di sini ada lobus superior dari pulmo dan di sini ada lobus inferior dari pulmo. Nah, sekatnya ini dinamakan dengan incisura oblik. Nah, jika di sini ada pulmo dexter, kebalik ya tadi ini pulmo sinister, ini pulmo dexter. Pulmo dexter mempunyai tiga lobus. Yang pertama ada superior, medianus, dan inferior. Dan terdapat dua incisura, yaitu incisura horizontal dan incisura oblik. Next kita membahas mengenai vaskularisasi dan inervasi paru-paru atau pulmo. Nah, untuk dari fungsionalnya, paru-paru sendiri divaskularisasi oleh arteri pulmonalis dan vena pulmonalis. Jika untuk nutritifnya, eh, paru-paru divaskularisasi oleh arteri dan vena bronchialis. Nah, selanjutnya inervasinya oleh nervus vagus parasimpatis untuk parasimpatis dan simpatisnya. Oke, sekian penjelasan mengenai traktus respiratoris inferior dari saya. Apabila ada kekurangan, mohon maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.